Bapa kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ungkapan iman kami mau berjuang sampai akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia. Oleh karena itu Bapa, ajarkan kami untuk terus berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Kami memuji, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami, memberikan seluruh aspek kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami senantiasa didapati sebagai hamba yang setia. Dengan itu Bapa, tidak ada kemampuan dari kami selain daripada Roh Kudus-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan agar kami Tuhan didapati sebagai orang yang setia. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu melalui pujian kami. Saat ini kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami dengan kebenaran daftar. Berbicaralah di tengah kami. Kuasa setan coba menghambat kami, sudah ikat patahkan folak dalam nama Yesus. Merapi mempelaimu yang kami menyampaikan, biar Engkau yang berkata-kata melalui bibir mulut mempelaimu. Oleh karena itu Bapak, taruhkan kami hati dan telinga seorang murid agar kami duduk diam mendengarkan sabda kebenaran. Kami mau sambut kebenaran-Mu berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sahabat Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Mesias. Nah, hari ini kita bersuka cita, terlebih hari ini ada yang berulang tahun. Yang berulang tahun adalah Ibu Yulita, Ibu Julia. Nah, sehingga ada bersama keluarga, jadi kita bersuka cita sekali. Dan sukacita kita bertepatan juga di hari sukacita, hari Sabat. Nah, puji Tuhan, nanti juga sebentar akan didoakan. Hari ini kita mau belajar kebenaran. Beberapa waktu lalu kami sudah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran tentang mewaspadai roh-roh. Di hari Sabat lalu, beberapa mungkin 2 bulan lalu, pernah disampaikan mewaspadai roh kesombongan. Dan Tuhan bukakan terus, memang ada banyak sekali roh itu. Dan memang secara spesifik kami dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan. Hari Minggu, 2 minggu kemarin, itu mewaspadai tentang roh keserakahan atau ketamakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mewaspadai roh menghakimi. Dan itu kami akan tetap sampaikan secara sistematik seperti yang Tuhan bukakan. Jadi ada roh ketakutan, roh penyesatan, roh ketidakpercayaan, roh percabulan, persinan. Jadi banyak sekali. Serinya memang kita tidak bisa bahas semua menyeluruh. Jadi kita akan belajar satu persatu ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi yang ikut ibadah Sabat sudah tahu pernah diajarkan roh mewaspadai roh kesombongan di hari Minggu. Kami juga sudah tidak sampaikan karena ada live, jadi bisa ikuti. Jadi jadwal khotbah kami bisa diikuti di siaran ulang tentang roh keserakahan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang roh mewaspadai roh menghakimi. Kita mendasari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8. Dari ayat 7 dulu. Yohanes pasal 7. Kita membuka firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran dari Yohanes pasal 7 ayat 58 dan maju ke Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 7 ayat 53. Lembaga Kitab Suci memberikan judul Perempuan yang Bersinar. Saya bacakan ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. 8 ayat 1 silakan.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Elohim, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesua membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Sama-sama jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Katakan amin. Dipersilakan dulu. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita telah membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat terakhir dan Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Nah, ini Tuhan membukakan kebenaran ini. Kalau lalu seperti saya sampaikan tadi, kita belajar secara sistematis tentang mewaspadai roh kesombongan, mewaspadai roh ketamakan atau keserakahan. Seri ketiga ini kita mewaspadai roh menghakimi. Dan memang masih banyak lagi kita akan belajar berseri, roh ketakutan, roh percabulan, persidangan dan sebagainya. Tapi seri ketiga ini, kalau saudara mungkin tidak bisa atau tidak mengikuti contoh ibadah Sabat, bisa saudara lihat di siaran ulangnya, karena sudah ada rekaman. Jadi apa yang saya sampaikan di Sabat bisa saja sudah tidak disampaikan di hari itu, tapi bisa melihat di siaran ulang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu peristiwa. Nah, kejadian ini terjadi ketika Yesua sementara mengajar di bait Elohim. Nah, tentunya bait Elohim ada di Yerusalem. Nah, sekarang waktu Yesua dikerumuni oleh orang banyak dan dia menyampaikan kebenaran, datanglah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk mencobai Yesua. Jadi mereka datang untuk mencobai Yesua, dan cobaan mereka ini adalah jerat kematian. Saya harus katakan, mereka datang dengan jerat kematian atau jerat yang mematikan. Alasan mereka seolah-olah baik, seolah-olah saudara positif. Tapi ternyata mereka datang dengan satu tujuan, untuk menjerat Yesua dengan hukuman yang sama, yaitu hukuman mati. Nah, jadi saudara yang kasih, mereka mau mencoba Yesua bagaimana Yesua memandang hukum Taurat tentang kisah atau tentang kasus yang sedang terjadi. Nah, saudara yang kekasih, mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan bersih. Nah, kita tahu cerita ini, saudara. Mereka bawa di tengah-tengah kerumunan di lingkungan bait Elohim, dan langsung bertanya kepada Yesua, apakah perempuan ini yang kedapatan bersinah harus dirajam dengan batu sampai mati? Saudara, Yesua tahu karena dia adalah Tuhan. Yang datang ini, saudara, bukan juga orang-orang banyak, tapi bisa saja orang-orang yang lebih banyak dosa dari perempuan ini. Dan tujuan mereka menjerat saudara karena hukuman
mati atau rajam itu tidak berlaku di pemerintahan Romawi pada saat tidak berlaku. Mereka mempunyai hukum sendiri untuk menghukum para bandit atau pelaku kejahatan, yaitu dengan cara disalibkan. Jadi mereka datang, saudara yang kekasih, seolah-olah membawa hukum Musa agar perempuan ini dirajam. Jadi yang diperhadapkan kepada Yesus, saudara, dua hukum. Satu hukum agama, dua hukum politik. Hukum agama mengharuskan perempuan ini dirajam sampai mati. Hukum politik yang berlaku pada saat itu tidak boleh. Artinya memang diperhadapkan dengan dilema yang sangat besar, saudara. Mereka datang mau menempatkan Yesus sebagai hakim pada saat itu, saudara. Dan memang sangat serius. Kalau Yesus salah bertindak, jebakan ini, saudara, akan mematikan. Jebakan ini akan mengena kepada Yesus. Nah, tentunya saudara, kita perlu kilas balik dulu di dalam perjanjian lama. Bagaimana sih laku atau perlakuan hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan? Bukan cuma masalah persinan, tapi melakukan kekejian-kekejian. Saya pelajari di dalam Imamat 20 ayat 10 dulu saya bacakan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ulangan 22 ayat 21-22. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel yang bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi walaupun kalau kita baca sepintas ini adalah penghakiman massa. Jadi di Israel itu berlaku penghakiman massa. Kalau ada satu melakukan kejahatan, rakyat itu boleh melempari atau mengambil bagian dalam eksekusi itu. Jadi mereka dapat mengambil bagian dalam eksekusi. Itu menurut hukum agama. Sementara saudaraku yang kekasih, hukum sipil Romawi itu melarang. Jadi kalau Yesua melakukan di salah satu itu, dia akan kena jebakan. Kalau dia saudara tidak melakukan, dia akan dikatakan bersalah terhadap hukum yang boleh dikatakan dia yang buat. Tapi sebaliknya saudaraku yang kekasih, ketika dia melakukan, dia itu akan berhadapan dengan pemerintah Roma. Jadi si malakama. Dilema, saudara tahu apa arti dilema? Diperhadapkan dengan dua hal yang sama-sama sulit. Maju mundur tengah, itu dilema. Tapi Anda harus memberikan pilihan. Jadi kalau Yesus menjatuhkan pilihan, dia raja. Mereka akan berkata, di manakah hukum kasih yang kau ajarkan? Sebaliknya ketika saudara yang kasih dia tidak meraja, hukum agama juga akan menentang. Kenapa engkau melanggar Taurat? Di sisi lain, hukum sipil Romawi tidak berlaku untuk perajahan. Jadi dua-dua pilihan yang sangat sulit. Yesus paham saudara yang kekasih. Sehingga kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 6, mereka datang bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi sebenarnya mereka datang membuat satu jebakan. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Dia menghukum dan menulis dengan jari kita. Dan memang sampai hari ini tidak ada yang dapat menafsirkan secara benar apa yang ditulis Yesus. Nah, ada, saudara bisa cari. Tapi satu-satu referensi yang Tuhan bukakan kepada kami, bahwa mari kita baca dulu di dalam Keluaran 31 ayat 18.
Dan Yahweh memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Elohim, loh batu yang ditulisi oleh jari Elohim. Ini pendekatannya, saudara. Yesua adalah Bapa Yahweh Elohim itu sendiri. Dialah Tuhan pencipta. Jadi jarinya yang kudus, kita tidak tahu apa yang dia tulis di tanah pada saat itu. Tapi itu memberikan pesan kepada saudara yang kasih pendakwa-pendakwa bahwa dia pembuat hukum. Amin. Dia pembuat dua loh batu yang salah satunya di sana juga dikatakan jangan ada persinahan. Jadi referensinya itu yang Tuhan buat. Dia yang menulis dua loh batu. Jadi kita tidak berandai-andai dia tulis apa, nggak usah. Ada juga yang menuliskan, dia menulis di mana tuh perempuan. Jangan, itu tafsir. Jadi pendekatan kita, saudara yang kekasih, bahwa dia yang mempunyai hukum, jarinya yang kudus, jarinya yang mulia, itu yang menuliskan dua loh hukum di atas Gunung Sinai. Dan saya percaya ini mau membuat atau tersirat bahwa pembuat hukum juga yang adalah salah satu jam bersinar, artinya Tuhan paham dengan hukum yang dia buat, saudara. Sehingga saudara yang kasih, kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesua seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Jadi Yesua, saudara yang kekasih, justru membalikkan pertanyaan mereka ke dalam hati nurani mereka. Kalau saudara baca terjemahan Inggris lebih dekat lagi, King James Version, saya kutip bagian A, and they which heard it being convicted by their own conscience. Jadi Tuhan membalikkan convicted, hukum itu, ke dalam hati nurani. Own conscience itu bisa, saudara, kalau terjemahan lain tidak dapat. Jadi and they which has it being convicted. Jadi Tuhan membalikkan hukum itu, own conscience, ke dalam hati nurani mereka, saudara. Saudara, ketika dia membalikkan siapa yang tidak bersalah, baiklah melemparkan batu lebih dahulu. Saudaraku yang kekasih, mereka kehilangan keberanian. Tadinya berbondong-bondong, tapi ketika Tuhan menyentuh hati nurani mereka, tidak ada yang berani, walaupun mereka benci dengan perkataan Yesua itu. Mereka terpukul dengan perkataan Yesua, tapi tidak ada alasan mereka untuk menyerang balik. Tuhan mengembalikan ke hati nurani siapa yang tidak berdosa, baik dia yang lebih dahulu melemparkan batu. Luar biasa. Sehingga tidak ada yang dapat menyangga, saudara yang kekasih, apalagi mempersalahkan Tuhan Yesua pada saat. Tidak ada yang mampu. Lah namanya manusia, tidak ada yang benar, kata firman Tuhan. Kita hanya dibenarkan oleh kasih karunia. Kita hanya dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita hanya dibenarkan oleh baptisan. Tapi sesungguh-sungguhnya, saudara, kebenaran manusia kailaran di hadapan Tuhan. Makanya saudara, sekalipun dia ahli Taurat, sekalipun dia orang Farisi yang memegang hukum itu tinggi-tinggi, yang belajar hukum itu hari demi hari, tetap saudara, mereka tidak dapat menyangkal hati nurani. Mungkin secara ilmiah mereka bisa sangkal, secara argumentasi mereka bisa sangkal, tapi hati nurani yang adalah conscience sunedesis, tempat Tuhan berbicara, tidak ada yang dapat menyangkal. Ya kecuali sudah dibutakan hati nurani. Tapi selagi manusia masih memiliki hati nurani, saudara, dia tidak mampu membalas apa yang dikatakan Yesua. Nah saudara, Tuhan juga menunjukkan di sisi lain
Kepada perempuan arti keadilan sesungguhnya. Artinya sekalipun orang berdosa, dia mempunyai hak yang sama dengan keselamatan. Amin. Mempunyai hak yang sama. Dia mempunyai hak untuk pengampunan. Dia mempunyai hak untuk juga diselamatkan, saudara. Sehingga di dalam ayat 11 dikatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan tidak permisif dengan dosa. Saudara tahu permisif? Artinya Tuhan tidak pernah membolehkan dosa. Tapi dia memberikan kesempatan orang yang berdosa itu bertobat. Supaya mengalami keselamatan. Sehingga dia kuatkan dengan nasihat, pergilah, jangan engkau berbuat dosa. Itu luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, saudara yang kekasih, mengapa Yesus melanggar perintahnya? Harusnya perempuan ini dirajam, harusnya perempuan ini dihukum mati. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Pertanyaan ini seringkali saudara yang kekasih seolah-olah benar. Nah, kalau kita mau pelajari di dalam Ulangan pasal 17, bagaimana sih ketentuan hukuman mati melalui kitab Taurat itu? Ulangan 17 ayat 2 sampai 5 saya bacakan. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Elohimmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, termasuk kekejian-kekejian lain, yaitu salah satunya perzinahan, yang di mata Tuhan kejahatan. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian, salah satunya perzinahan, itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman perajaman. Nah, dari pembacaan ini saya dibukakan Tuhan ada 7 hal yang sangat penting dalam kasus ini. Saudara, dalam kasus perempuan berzina yang kedapatan ini, saudara, Tuhan bukakan ada 7 hal penting yang harus kita cermati. Nah, ketujuh hal itu yang pertama, saudara, pertama, tidak ada satupun dari para saksi yang berani melempari lebih dahulu. Ulangan 17 ayat 7. Mari kita buka Ulangan 17 ayat 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Saudara, seharusnya yang mendapatkan perempuan ini berzina legal kalau dia langsung lempar dengan batu. Dengan keterangan 1-2 saksi itu sah. Apalagi mereka banyak, langsung aja, tidak ada yang salah. Tapi mereka harus bawa, mengapa mereka harus bawa kepada Yesus? Karena tujuannya penyebab. Catatan firman Tuhan, tidak ada yang berani, apalagi yang mau melempari batu pertama kali. Tidak ada yang dapat melemparkan, padahal firman Tuhan sudah jelas. Ulangan 17 ayat 7, saksi-saksi, artinya banyak juga tuh. Itulah yang pertama menggerakkan tangan mereka. Jadi misinya di sini. Yang pertama saksi-saksi kok tidak mau melempar, ingin Yesus yang pertama. Itu misi yang pertama, saudara. Kesalahan yang pertama, saksi-saksi itu tidak dapat melempari dengan batu. Yang kedua, yang hendak dirajam, saudara yang kasih, kalau kita baca di dalam Ulangan 17 ayat 4, saya bacakan. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu,
maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Saudara, kalau mereka kedapatan bersinah, catatan firman Tuhan harus laki-laki dan perempuan. Lah mengapa yang datang hanya perempuan? Nggak mungkin kan lelaki juga lari. Kalaupun dilari akan dikejar. Apalagi banyak sekali orang yang istilahnya ya ada istilah saudara yang kasih menangkap pasal seperti itu. Tapi yang mereka bawa justru hanya satu orang. Ini kesalahan kedua saudara dari kasus ini. Yang ketiga saudara, kalau kita mempelajari dari kasus ini, mereka menempatkan Yesua pada saat itu sebagai hakim. Padahal Yesua pada saat itu bukan jabatan hakim. Memang Tuhan kita hakim dan sebagainya. Tapi pada saat itu jabatan Yesua sebagai raja. Dia bukan sebagai hakim. Makanya saudara yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Ulangan 17 ayat 9, coba kita lihat Ulangan 17 ayat 9, saya bacakan. Haruslah kau pergi kepada imam-imam orang Lewi, sementara Yesua itu suku Yehuda, ya, secara garis keturunan. Dan kepada hakim, hakim itu keturunan Dan, ya, tidak ada keturunan Yehuda. Keturunan Dan itu hakim. Lewi itu keturunan saudara kekasih imam-imam. Yesua keturunan Yehuda. Itu harus kita dalam tatanan ibadah Yahudi memang seperti itu saudara. Yesua tidak sementara menjabat sebagai imam dan sebagai hakim pada saat itu. Ulangan 17 ayat 9, haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Saudara, jadi yang berhak menentukan salahnya atau mengeksekusi terpidana saudara itu memang berlaku sampai sekarang adalah hakim. Adakah pendeta mengeksekusi? Tidak. Saudara yang dikasih, hakim ini dipercayakan oleh bapaknya untuk mengeksekusi atau menghukum, dan posisi Yesua bukan sebagai hakim. Kalau saudara mau bukti lagi, saya buka di dalam ayat Lukas 12 ayat 14. Lukas 12 ayat 14, coba perhatikan perkataan Yesua dulu di sini. Tetapi Yesua berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Memang Tuhan kita hakim, amin. Tapi posisi saat itu dia rabi, dia guru. Dia bukan hakim, dia bukan anggota Sanhedrin. Perhatikan, dia bukan hakim, dia bukan anggota Sanhedrin pada saat. Sehingga ketika ada orang, guru, rabi, bela kemari kita beri warisan. Tuh sampai akhir kita jadi hakim. Padahal dia hakim loh, tapi untuk aturan tatanan Yahudi, Yesua tidak masuk di hakim. Jadi dia katakan, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara? Di saudara yang kekasih, kesalahan di sini. Makanya Tuhan tahu cepakan. Lah kita bukan hakim, lu bawa kemari. Kalau kita salah putuskan, walaupun Tuhan tidak pernah salah. Tapi ini kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam kasus perajaman perempuan bersinah. Jadi pertama saudara yang kekasih, mereka mau menjebak Yesua, tapi ternyata seharusnya mereka yang lebih dahulu melempar batu. Nggak perlu tanya Yesua. Kalau sekedapatan langsung saja. Kedua, saudara, perempuan hanya perempuan, tidak ada laki-laki. Kalau digredek begitu kan ada laki-lakinya, ada perempuan.
Ini perempuan. Bisa saja saudara keterangan ini palsu. Ya kan dengan Israel banyak kali ada yang membawa keterangan-keterangan palsu. Saksi-saksi dusta. Yesus saja saudara yang kasih tidak didapati kesalahan oleh Pilatus, tapi karena saksi-saksi dusta banyak pada saat itu, akhirnya Yesus harus mati di kayu salib. Pilatus telah mengatakan tidak ada kesalahan sama sekali, tapi saudara yang kekasih, karena saksi dusta, Yesus harus tersalib. Jadi yang ketiga, kalau kita belajar dalam kasus ini, Yesus bukan hakim pada saat. Jadi tidak tepat bawa kasus ini kepada dia. Yang keempat saya pelajari saudara, perajaman seharusnya harus dilakukan di luar gerbang. Ini mereka ingin sekali melempar batu di Bait Elohim. Sehingga Tuhan banyak kali mengecam cara-cara kerja orang Israel. Kalau saudara baca di Matius pasal 5, ada hamba batuan yang dirajam di Bait Elohim. Tuhan marah sekali itu. Karena ini apa? Saudara, legalitas daripada orang Israel. Mereka tidak bawa lagi keluar pintu gerbang, tapi di bait suci saja. Kalau sudah kedapatan, langsung saudara dimangsa. Akhirnya saudara, dari kasus-kasus ini Tuhan tahu. Secara hukum Taurat itu tidak masuk prosedur. Laki-laki tidak ada, kau bawa juga ke kita. Ini berarti keterangan saksi-saksi palsu saudara. Jadi saudara, kita tahu pelajaran saat ini saudara, Tuhan tidak mau melangkahi kebenaran. Dia tidak mau melangkahi prosedur-prosedur yang adalah saudara yang kekasih Dia tetapkan. Tapi kembali lagi saudara, dalam kasus ini Dia tidak membolehkan dosa itu. Dia ingin pertobatan saudara yang kekasih. Sampai di kayu salib Dia melakukan Taurat itu dengan tidak bercelah. Nah saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada kita hari ini mewaspadai roh hakimah. Yesus saja saudara tidak menghakimi secara sepihak. Dia menjauhkan sifat menghakimi. Apalagi kalau bukan tugasnya. Ya kecuali saudara memang dilatih di sarjana hukum yang apa dengan tugas Anda. Kalau Anda sebagai advokat, pengacara memang tugas sebagai penuntut. Tapi kalau ini tidak ada yang sarjana hukum. Jarang ada yang sarjana hukum di sini tuh. Artinya saudara, kita harus memahami tugas itu bukan tugas kita. Amin. Tuhan Yesus saja mengajar. Pada saat itu Dia tidak mau mengambil tugas yang bukan tugas Dia. Mari kita baca dulu dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Pak Yudi minta tolong bacakan Matius 7 ayat 1 dan 2, silakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, terus. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ketika kita mengambil posisi menghakimi, ketika saudara yang kasih kita mengambil posisi untuk menjadi pengukur, maka disitulah saudara yang kasih ukuran itu, penghakiman itu akan kembali diukurkan kepada kita saudara. Jadi Tuhan tidak mau saudara yang kasih kita mengambil bagian ini. Karena ketika kita menghakimi, kita saudara yang kasih menjudge orang lain, berarti kita sudah mengambil posisi yang bukan posisi kita. Menghakimi itu kan ada kewenangan penuh seperti hakim. Dia diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang untuk mengeksekusi pelaku-pelaku, pelanggar-pelanggar saudara hukum yang berlaku. Roma 14 ayat 4 saya bacakan begini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Yahweh berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi jelas posisi penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Karena memang Dia adalah hakim yang adil.
Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita mengambil posisi penghakiman itu. Biarkan saja Tuhan yang menghakimi. Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Elohim. Jadi semua orang yang melakukan baik ataupun jahat itu semua sama-sama akan menghadap penghakiman. Artinya orang benar tidak benar dua-dua akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jadi pelajaran kita, saudara yang kasih, tugas yang menjadi hakim biarlah Tuhan saja. Amin. Kita ini saudara umat-umatnya. Benar atau tidak benar, penghakiman itu adalah milik Tuhan. Karena saudara yang kekasih, di dalam Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, ketika sebenarnya kita memposisikan diri untuk menghakimi orang lain, penghakiman itu sementara menuju ke kita. Nah, saya ingat satu cerita, saya pelajari ada seorang kritikus seni. Memang tugasnya mengkritik, ya saudara. Tapi ada satu saat yang sudah kelewatan. Memberitahukan untuk mengkritikan, ya semua perusahaan pun atau apapun, siapapun kita kalau tidak menerima kritik atau saran itu bahaya. Jadi saudara, seorang kritikus seni ini memang kebetulan dia sudah tua, 70-an. Memang dari muda tugasnya mengkritik. Semua lukisan, ketika ada pameran lukisan, memang dia tim penilai dan tim pengkritik. Waktu dia masih muda bagus sekali dia kritikan, membangun. Lama-kelamaan biar lukisan sampai bagus sampai di mana, tetap dia gunakan desain. Pokoknya dia selalu nilai saudara di bawah 5. Semua lukisan itu tidak ada yang baik. Satu saat ada pameran lukisan, dia juga diundang karena dia kritikus seni, saudara. Pas di jalan, aduh, pakai kacamata. Lupa kita pakai kacamata. Dia kan jelaskan tuh kalau dia kacamata 70-an. Ya, mobilnya sudah sodekan, sodek waktu, akhirnya sudah biar Johnnya ada kacamata. Waktu dia masuk, dia mulai mengkritik habis-habisan. Lukisan ini miring, kurang bagus, kurang warna, terlalu cerah, desain. Padahal itu lukisan-lukisan mahal. Tapi dia kritik memang udah habis-habis. Lukisan itu buruk semua. Satu saat dia mendapat figura, bingkai basah. Dia kan sokaku. Dia mulai amati dari bawah ke atas. Tuh, besar sekali ini lukisannya. Dia langsung marah-marah di pihak galeri. Kasih kabar di lukisan. Ini tidak cocok sekali pameran lukisan internasional ini. Dia begini kata langsung bilang, Pak, itu kaca, Pak. Hah? Kaca, Pak, bawa dia kaca itu. Artinya yang dia kritik, dia bayang sendiri. Dia bilang buruk sekali gitu. Waktu semua lukisannya soalnya dia pasti bingkai basahnya. Aduh, besar sekali. Dia bawa Pak, kaca bayang itu. Artinya yang dia kritik di kaca itu siapa? Dirinya sendiri. Seringkali Tuhan membalikan itu ke kita, Pak. Makanya hati-hati, kalau tugas kita bukan hakim, jangan. Lebih baik kita berdoa saja. Kita memberikan saudara yang kasih wejangan-wejangan yang saudara yang kasih menyejukkan, wejangan-wejangan yang menguatkan. Apalagi kita ini satu keluarga, saudara. Kami akan harus saling membangun, saling mendorong, saudara. Mari hargai kepelbagaian kita, saudara. Jangan kita langsung sekat-sekat. Oh, ini dia benar, ini tidak benar. Jangan, saudara. Mari kita saling menopang, saling mendoakan, saling menggumulkan, saudara. Jangan sampai saudara kita terus melihat-lihat kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, untuk masalah penghukuman biarlah ada hakimnya, saudara. Haleluya. Jangan sampai saudara kita seperti kritikus sendiri, akhirnya menghakimi diri sendiri.
Jadi saudaraku yang kekasih, biasa memang kalau berbicara tentang penghakiman itu merasa unggul dengan orang. Kalau kita mengatakan dia tidak benar, berarti kita sudah memposisikan diri kita paling benar. Dia sombong, berarti kita mengumumkan bahwa kita tidak sombong. Sementara manusia, saudaraku yang kekasih, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Makanya hari ini saudara, Tuhan mau kita tidak boleh menempatkan diri kita di atas orang lain. Itu ajaran Yesus. Barang siapa yang ingin ditinggikan, baiklah dia direndahkan atau merendahkan diri, saudara. Dalam Yohanes 13 Tuhan mengajarkan bagaimana murid-murid itu saling merasa, saudara yang kasih, orang lain yang lebih, sehingga diajarkan membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia katakan, salinglah membasuh kakimu. Artinya tidak ada yang boleh jadi dominan, saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakobus 2:12-13, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara lihat catatan firman Tuhan, penghakiman yang tak berbelas kasihan justru akan kena kepada orang yang tidak memiliki belas kasihan. Makanya Yesus, saudara yang kekasih, sekalipun dia difitnah, dihina, dia selalu mengedepankan kasih. Dia katakan, saudaraku yang kekasih, dia lebih mementingkan belas kasihan daripada aturan-aturan yang baku ini, saudara. Haleluya. Jadi mari saudara yang kekasih, kita memeriksa diri kita, saudara. Jadi kita menjadi berkat di tempat yang saudara kerusuhan, kita membawa damai. Di tempat yang tidak ada kebenaran, kita membawa kebenaran. Di tempat saudara yang kasih ada huru hara, kita membawa ketenangan, saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih, hiduplah di dalam kasih. Dan itu kerinduan. Saya pribadi juga seperti ini. Kalaupun di antara kita sudah ada perbedaan pendapat, saling menghargai. Kita ini satu keluarga. Karena kalau kita mau menetapkan diri kita, saudara yang kasih, pemahaman ini, pemahaman itu, kita sudah terpisah kalau begini. Jadi mari kita, saudaraku yang kasih, saling mengasihi saja. Nah, urusan hakim itu nanti Tuhan saja. Kecuali kok sini suka pakai setan, ya sudah, itu saja. Tapi selagi kita masih memuliakan nama Tuhan Yesus, berarti kita masih seterima, kan? Kalau mungkin di antara kita yang sudah menyembah berhala, ya udah, itu sudah tidak satiman. Tapi kalau kita masih satiman, mari saling menopang. Saya tetap mendoakan saudara sekalian. Saya juga berharap saudara mendoakan saya, saudara. Itu yang harus kita lakukan. 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan manusia, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya semua orang akan masuk kepada pengadilan, akan masuk kepada penghakiman. Makanya kalau kita saudara hidup di dalam kebenaran, hidup terus dalam kebenaran. Nah, untuk yang lain, saudara, mereka punya juga iman, saudara. Jadi seperti itu. Makanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 31, firman Tuhan demikian, kalau kita menguji diri kita sendiri, atau dengan bahasa lain begini, kalau kita memeriksa diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Artinya lebih baik kita introspeksi diri, inward looking, lihat ke dalam diri kita, saudara. Kalau kita sudah memiliki kebenaran, itu juga tidak sudah dipakai untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Tapi kita membawa beban seperti Yesus. Dia ini juga perempuan yang berdosa ini, sekalipun sudah berdosa, harus mengalami hal yang sama, yaitu keselamatan. Memeriksa diri sendiri. Nah, sudahkah kita memeriksa diri kita sendiri? Apalagi lagu tadi, bukan kebetulan lagu itu ada.
selidiki aku. Saya pelajari dalam firman Tuhan, hanya dua pribadi yang bisa mengatakan ujilah. Mari kita buka firman Tuhan itu. Mazmur 26 ayat 2. Hanya dua pribadi yang bisa, saudara yang kekasih, mengatakan selidiki aku. Ya, ayat terakhir saja, tidak lama saja. Mazmur 26 ayat 2. Silakan Pak Yudi cepat-cepat. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, pribadi yang pertama yang berani mengatakan ujilah aku, cobalah aku, selidikilah aku. Kalau kita mampu seperti Daud, silakan. Yang kedua, pribadi yang kedua, Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10, silakan Pak Yudi, silakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ya. Firman Yahweh semesta alam, apakah aku tidak Ya, sampai di sana. Dua pribadi ini yang berani mengatakan ujilah aku. Kalau kita mampu seperti Bapak Yahweh, mampu seperti Daud, harga bayarnya mahal, silakan, silakan. Dan memang Tuhan mau seperti itu. Tapi kalau kita belum mampu, jangan coba-coba selidiki aku. Kalau Tuhan periksa batin kita, saudara, kalau Tuhan uji kita, saudara, kita tidak akan mampu dengan ujian-ujian itu. Makanya saudara, jujur, kalau saya takut sekali mengangkat ujian, selidiki aku. Betul saudara, saya paham. Saya juga bukan orang yang 100% sudah benar sekali. Masih banyak yang perlu saya perbaiki dalam kehidupan. Siapapun dia, saudara, masih banyak yang harus kita perbaiki. Sehingga kalau kita sudah memang, ya, kita sudah rasa kuat, kita sudah rasa mampu seperti Paulus katakan, kalau kita menjadi diri sendiri. Bahkan di ayat lain dia katakan hati-hati kalau kita merasa tergubernur. Jadi dua pribadi ini memang saudara uji. Daud, saudara, sampai mati pun dia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga dia berani berkata, uji aku Tuhan, selidiki aku, coba Tuhan, kalau kita betul-betul mengasihi aku. Nah, ujian ini seringkali saudara akan datang kepada kita melalui ujian kesehatan. Dia akan uji kita dengan ekonomi. Dia akan uji kita, saudara yang dikasih, ketika kita merasa ditinggalkan. Itu akan datang, saudara. Tapi kalau kita memang benar-benar sudah tahan uji, puji Tuhan. Tapi kita terus berdoa, sebab setan tidak tinggal diam. Kita perlu lawan dia, saudara yang kekasih. Jadi hari ini tidak panjang lebar kebenaran. Baiklah, saudaraku yang kekasih, kita seperti Yesus saja, saudara. Jangan menghakimi, apalagi kalau bukan hakim. Biarlah kebenaran itu yang akan menghakimi. Sebab Yohanes pasal 8 jelas, kalau kita maju, ada hakim, yaitu tafar kebenaran. Amin. Kita terus sampaikan kebenaran, tapi sampaikan kebenaran itu dengan tegas. Sampaikan kebenaran itu dengan hati nurani yang dalam. Bukan karena saudara yang kasih kebencian atau merasa unggul dari orang lain. Tidak, saudara. Sampaikan kebenaran itu dengan hati nurani. Kerinduan kita apa? Keluarga-keluarga kita diselamatkan, teman-teman kita diselamatkan, pelayan-pelayan semua diselamatkan. Jadi seperti itu. Jadi hari ini saudara yang kekasih, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dikatakan 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh. Ayat paling terakhir Roma 14 ayat 13, tinggal saya bacakan. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kita atau kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Yahweh, Bapa kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah datang menegur, menasihati kami agar kami menjadi
jauhi roh penghakiman. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran, meteraikan kebenaran-Mu Bapa. Berkati kami keluarga besar KPLK Manado dan semua yang telah mendengarkan kebenaran. Sucikan kami, kuduskan kami, agar kami hari demi hari Bapa bisa disempurnakan dengan kebenaran. Ampuni salah dosa kami Bapa, apabila kami sudah pernah menghakimi atau kami menghakimi, kami berdamai. Biarlah semua kami serahkan kepada Bapa yang Elohim, yang adalah hakim yang benar, satu-satunya hakim dalam kehidupan kami. Dengan itu biar kami terus berjalan dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Roh Kudus, kami akan menyembah dalam roh dan kebenaran, rapi penyembahan kami. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin.